Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Danu Kristanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jejeruk, Kabupaten Blora, dengan fasilitator Bapak Juwari SPDMA dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 berupa analisis dan refleksi terhadap hasil wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut ini adalah link hasil wawancara. Bagian pertama, analisis. Analisis 1. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik. Fakta menarik dari wawancara terhadap Ibu Sustiani selaku Kepala SD Negeri Jejeruk dan Ibu Wiji selaku Kepala SD Negeri 4 Karangjati adalah cara kedua kepala sekolah tersebut mengambil keputusan dilema etika. Ibu Wiji yang juga seorang guru penggerak sudah menerapkan pengambilan keputusan sesuai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Menariknya, Ibu Sustiani yang bukan guru penggerak juga sudah berpegang pada prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis rasa peduli. Bu Sustiani sendiri tidak menyinggung perihal prinsip pengambilan keputusan, tetapi beliau berlandaskan kepada rasa bagaimana sesama manusia ingin diperlakukan. Tetapi Bu Sus belum menyinggung mengenai paradigma dilema etika dan dalam pengambilan keputusan belum melaksanakan 9 langkah. Dari sini saya memahami pentingnya seorang pengambil keputusan untuk menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang paling tepat. Analisis 2. Bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan dan perbedaan. Hal-hal yang menjadi persamaan Kepala SD Negeri Jejeruk dan Kepala SD Negeri 4 Karangjati adalah unsur yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Keduanya berpegang pada unsur berpihak kepada murid, berlandaskan nilai kebajikan dan keputusan yang bertanggung jawab. Keduanya juga sama-sama terbuka dalam pengambilan keputusan. Keduanya tak segan berdiskusi dengan rekan guru maupun komite. Adapun perbedaannya terlihat dari langkah yang dilakukan. Sebagai guru penggerak, Bu Wiji sudah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Sedangkan Bu Sustiani baru menerapkan beberapa langkah saja, seperti identifikasi dan intuisi. Bu Sustiani belum memikirkan terkait regulasi atau hukum. Hal yang paling menonjol menurut saya terletak pada keterampilan pengambilan keputusan.
Ibu Wiji tentu lebih menonjol karena beliau adalah guru penggerak yang sudah dilatih mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Namun Ibu Sustiani meskipun bukan seorang guru penggerak, juga sudah mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, tetapi belum menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bu Wiji juga memiliki rencana tindak lanjut yang jelas, sedangkan Bu Sus belum menyinggung perihal tersebut. Analisis 3. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan dan efektivitas. Ibu Wiji memiliki rencana tindak lanjut yang jelas di setiap keputusan yang diambilnya. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu memantau perkembangan kasus dilema etika melalui refleksi. Dari refleksi tersebut, Bu Wiji menentukan tindak lanjut yang tepat. Apabila dirasa masalah belum selesai, Bu Wiji bermusyawarah dengan komite. Bu Wiji mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan melihat dampak yang terjadi dari keputusan tersebut. Adapun Ibu Sustiani, beliau memiliki rencana tindak lanjut tapi tidak mendeskripsikannya secara tersurat. Beliau hanya mengungkapkannya secara tersirat melalui pernyataan yang disampaikan bahwa segala keputusan yang dirasa belum maksimal akan dipertimbangkan ulang bersama pemangku kepentingan di sekolah. Bu Sustiani mengukur efektivitas dari pengambilan keputusannya melalui ada atau tidaknya resiko yang terjadi dari keputusan. Bagian 2, refleksi. Refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Saya melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terhadap 2 kepala sekolah dasar. Pertama, Ibu Sustiani, Kepala SD Negeri Jejeruk yang merupakan unit kerja saya. Saya melakukan wawancara secara langsung atau tatap muka. Kepala sekolah kedua yang saya wawancara yaitu Ibu Wiji Listiani, Kepala SD Negeri 4 Karangjati, yang merupakan seorang guru penggerak. Saya melakukan wawancara kepada beliau melalui moda daring dengan media Google Meet. 2. Perasaan. Saat melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah, saya merasa senang karena mendapatkan beberapa pembelajaran secara langsung mengenai peran seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya juga termotivasi untuk menerapkan pengambilan keputusan berbasis kebajikan yang sesuai dengan unsur pengambilan keputusan. 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip berpikir pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 3. Pembelajaran. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari 2 wawancara tersebut di antaranya. 1. Pentingnya memahami unsur-unsur pengambilan keputusan agar diperoleh keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pentingnya menggunakan 4 paradigma dilema etika dalam mengidentifikasi kasus. 3. Pentingnya 3 prinsip berpikir pengambilan keputusan. 4. Perlunya 9 langkah pengambilan keputusan agar diperoleh keputusan yang tepat. Dan yang kelima, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 4. Penerapan ke depan. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan memperhatikan unsur-unsur pengambilan keputusan. Saya juga akan menyesuaikan dengan 4 paradigma dilema etika. Selain itu, saya juga akan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Setelahnya, saya melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan.
Saya juga akan melakukan refleksi dan menentukan rencana tindak lanjut dari keputusan yang saya ambil. Adapun waktu pelaksanaan, saya lakukan sesegera mungkin apabila ada kasus dilema etika yang saya hadapi, baik terhadap murid, rekan guru, maupun di lingkungan. Bagian 3, kesimpulan. 1. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus dapat membedakan kasus dilema etika dan bujukan moral agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 2. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah harus berpihak kepada murid, berbasis nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. 3. Pengambilan keputusan oleh kepala sekolah harus berdasarkan 4 paradigma dilema etika. 4. Kepala sekolah dalam mengambil keputusan berdasarkan 3 prinsip berpikir. 5. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Bagian 4, checklist refleksi wawancara. Berdasarkan hasil analisis dan refleksi terhadap hasil wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, semua poin 1 sampai 6 dalam checklist ini ada. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 berupa analisis dan refleksi terhadap hasil wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai